Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Rajanati dari kelas H2 dengan program studi S1 Manajemen dengan nomor NPM 112111113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan rekan-rekan saya yang membuat produk di bidang kuliner, yaitu dimsum yang dibalut dengan sawi, sehingga kita menyebutnya yaitu dimsum sawi. Dimsum ini termasuk makanan yang berasal dari Tiongkok dan Hong Kong juga, sehingga dimsum ini awalnya hanya seperti cemilan atau kudapan penduduk Hong Kong yang banyak dihuni oleh orang-orang Kanton. Karena inilah orang Kanton disebut pencipta dimsum. Dengan hal ini juga, maka dimsum akan menjadi ladang bisnis di bidang makanan luar, namun diolah dengan khas lokal. Jika diidentifikasikan dari peminat dimsum ini disukai oleh 25% kalangan anak-anak, 25% kalangan orang tua, dan kalangan remaja ada di 50%. Dimsum ini bisa dimakan kapan saja dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Karena belum terlalu dikenal di kalangan masyarakat, sehingga dimsum ini bisa menjadi peluang untuk membuka bisnis. Dan makanan dimsum ini juga mengandung kandungan gizi yang cukup tinggi karena bahan bakunya yaitu ada ayam, telur, dan ada pula sayurannya. Dan untuk bahan baku pembuatan dimsum ini pun sangat mudah didapatkan di negara kita. Bahan-bahannya yaitu ada daging ayam, sawi putih, saus tiram, tepung tapioka, bawang merah dan bawang putih, penyedap rasa, dan telur, merica. Kalau ditambahkan dengan bumbu pedasnya, yaitu kita membuat chili oil. Bahan chili oil ini ada cabai kering, wortel, dan sedikit minyak. Untuk biaya produksi ini membuat estimasi biaya produksi yang harus dikeluarkan, baik biaya tetap atau biaya variabel. Proses produksi ada di slide berikutnya. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Rahayu dengan NPM 1121124. Di sini saya akan menjelaskan tentang target pasar. Target pasar dimsum ini adalah anak remaja umur 15 sampai 20. Nah, selain itu kami juga menerima join dengan produk orang lain yang nantinya akan saling menguntungkan satu sama lain. Yang kedua ada potensi bisnis. Dimsum ini produk luar yang akan dikenal masyarakat Indonesia dengan inovasi berbeda, yaitu dengan balutan sawi dan dipadukan dengan chili oil. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Faktor internal strength atau kekuatan produk ini masih unggul di kalangan pembisnis karena masyarakat belum begitu mengenal makanan ini, dan persaingan antar pembisnis juga dikatakan tidak terlalu ketat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan produk ini adalah jika harga ayam naik, karena kami sebagai penjual tidak mungkin akan menaikkan harga jual, sedangkan penjual lain juga tidak menaikkan harga jualnya. Yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Banyak pelaku bisnis yang melirik usaha ini karena mudah pembuatannya dan juga persaingannya belum ketat. Nah, jika membuka usaha offline, diharapkan mencari tempat strategis yang penuh keramaian agar dagangannya cepat habis terjual. Terus ada threat atau ancaman. Nah, dalam setiap usaha pasti ada yang namanya ancaman. Contohnya kayak tidak habis terjual. Meskipun produk tersebut tahan sampai 3 hari kurang lebih, kita harus mampu bersaing dengan penjual lain dari segi rasa, kemasan, dan juga pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fauji Firdaus dengan NPM 1121192 akan memaparkan materi mengenai bisnis modal kanvas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, pemilihan produk kami yaitu adalah dimsum sawi. Nah, kanvas dari produk kami yaitu mempunyai key activities. Nah, apa sih key activities ini? Nah, key activities menjadi kunci yang sangat penting pada sebuah bisnis. Nah, untuk kami sendiri yaitu terdiri dari cara memasak, transaksi, layanan takeaway, dan pengiriman melalui GoFood gitu. Nah, untuk selanjutnya ada value proposition. Nah, untuk value proposition sendiri
pada bisnis kami terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama ada desain, yang kedua ada akses, dan yang ketiga ada rasa, dan yang terakhir ada kenyamanan. Nah, untuk prioritas dari produk kami sendiri, di mana itu adalah rasa. Di mana rasa adalah unsur paling penting pada makanan tentunya ya. Makanya dari itu produk kami memilih bahan-bahan yang berkualitas, kemudian disajikan dengan baik dan benar dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih gitu. Sehingga memperoleh rasa yang lebih enak dan lebih lezat gitu. Nah, untuk selanjutnya ada Key Resort, di mana untuk peralatan pada bisnis kami sendiri terdiri dari sendok, pisau, telenan, wadah, piring, food processor, wajan, dan kukusan. Kemudian untuk bahan-bahannya sendiri terdiri dari daging ayam, sawi putih, saus tiram, tepung, telur, cabai, dan wortel. Lalu ada cost struktur. Nah, untuk pembayaran cost struktur itu sendiri kami memiliki listrik seharga 30.000 per bulan. Kemudian ada promosi sebesar 50.000. Kenalkan, nama saya Nida Mutia Fadila dari kelas 2 Manajemen dengan nomor MPM 1121125. Nah, di sini saya akan melanjutkan lanjutan dari penjelasan rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan tadi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai customer relationship. Nah, customer relationship ini dilakukan agar bisa masih menjalankan berhubungan dengan customer. Nah, customer relationship ini kita lakukan dengan cara pertama quiz. Quiz ini bisa menjalankan hubungan dengan antar pedagang dan customer. Lalu yang kedua yaitu giveaway. Giveaway ini caranya yaitu dengan cara games apa aja yang sudah ditetapkan oleh si penjual. Lalu akan ada berupa hadiahnya. Nah, lalu yang ketiga itu live streaming bersama customer gitu. Nanti kan si customernya bertanya-tanya mengenai dimsum ini. Nah, lalu yang kedua poin kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai channel. Channel ini ada 7. Yang pertama yaitu direct. Nah, direct ini maksudnya apa sih? Digital marketing. Lalu yang kedua indirect. Indirect ini maksudnya ke kolaborasi bersama minuman. Jadi nggak cuma dimsum aja, tapi ada minumannya juga. Lalu yang ketiga yaitu awareness. Awareness ini berupa tentang apa sih? Media sosial. Terus yang keempat yaitu digital. Yang ke digital ini maksudnya ke media sosial yaitu. Terus evaluasi ini itu tuh mengendorse selebgram gitu. Lalu yang keenam purchase. Lalu yang ketujuh yang terakhirnya yaitu after sales. After sales ini maksudnya merating suatu produk gitu. Nah, yang terakhir yaitu customer segment. Nah, customer segment yang dilakukan oleh Dimsum Sawi ini untuk melakukan dilihat-lihat itu ada 25% anak-anak dan 25% orang tua dan 50% itu remaja di sebagian kota itu ya, kota besar-besar. Nah, terus jadi si dimsum sawi ini bisa dikonsumsi oleh kalangan semuanya, baik itu remaja dan sebagainya ya. Jadi aman-aman aja dimakan oleh anak-anak karena ini makanan sawi ini terbuat dari daging dan sawi. Kesimpulan dari proposal yang kami buat adalah dimsum sawi ini diharapkan mampu bersaing dengan produk lain untuk memberikan pilihan baru bagi konsumen. Dengan manfaat dari kandungan nilai gizi, produk ini
akan punya nilai tambah dari sudut pandang konsumen. Nah, baik teman-teman, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.